Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, ku mengasihimu. Amin, haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan sepenuh jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Amin, haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Amin, haleluya. Dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, Yesusku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Amin, haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan Yesus, lebih dari segala yang ada. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan Yesus, ku mengasihimu. Efesus pasal 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Amin. Ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihimu. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Amin, haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan Yesus, ku mengasihimu. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan daripada-Mu,
Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kepada-Mu. Aku memuji nama-Mu yang agung, mulia, kudus. Haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Tuhan Yesus, lebih dari segala yang ada. Amin. Haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Bapa, ku mengasihi-Mu. Amin. Haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Aku mengasihi Engkau, Bapa. Aku mau cinta, aku mau setia, aku mau setia, aku mau taat kepada firman-Mu, Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, lebih dari segala yang ada. Amin. Haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu sempurna, Tuhan. Sungguh kami mengasihi Engkau. Kami mau lebih dalam mengasihi Engkau, Tuhan. Sebab tidak ada pribadi yang lain, hanya Engkau, Yesus. Engkau sudah rela melakukan segala-galanya demi keselamatan kami. Terima kasih, Yesus. Buat kasih-Mu, aku mengasihi Engkau, Bapa. Terima kasih. Izinkan sebentar kami terima firman-Mu, Tuhan. Kuduskan kami supaya kami melangkah di dalam firman-Mu. Haleluya. Kamu mau lebih dalam lagi, lebih dalam lagi bersama Engkau. Aku menjadi serupa dengan Engkau, Bapa. Karakterku, sifatku, perilaku, Tuhan, ubahkan. Ubah, Bapa, supaya kami memiliki sifat Kristus, supaya kami menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga nanti kalau Engkau datang, nama kami ada bersama Engkau. Terima kasih, Bapa. Kuduskan sebentar kami mau terima firman-Mu. Kusimpan firman-Mu dalam hati kami. Engkau memberkati kami semua hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu. Sudah Kau pelihara kami sampai detik ini. Semua karena anugerah-Mu yang besar. Biar hari demi hari aku tidak sendiri, tapi melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, segala kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam para Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Kita masih dipelihara, dipercayakan oleh Tuhan, hidup sampai detik ini. Semua karena kasih Tuhan. Sungguh saya menangis, Bapak Ibu. Karena kasih Tuhan sempurna. Saya tidak bisa menyanyi, tidak bisa main gitar, tidak bisa berdoa, tidak bisa baca Alkitab, kalau bukan karena kasih setia Tuhan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, saudara saya malam ini tidak bersama saya. Tapi malam ini bisa kita bersama-sama berdoa baca Alkitab. Tanggal 9 Januari 2022. Itu semua karena anugerah daripada Tuhan.
Mari kita jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan, tapi kita menghargai akan kebaikan Tuhan. Kita hargai waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, supaya kita tidak boleh hidup sembrono, Bapak Ibu. Tidak boleh lalai. Tapi mari kita mau sungguh-sungguh dengan segenap hati kita. Mau cinta Tuhan Yesus. Mau ikuti firman Tuhan. Kita mau lebih dalam seperti lagu tadi. Satu hal yang kurindu ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Kita menanti duduk di kaki Tuhan. Berdiam diri itu dengan firman Tuhan. Supaya hidup kita layak diproses oleh kuasa firman Tuhan. Supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Memiliki karakter Kristus. Lebih dewasa. Tidak seperti anak-anak lagi. Tapi lebih dewasa. Sehingga hidup berkenan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita baca 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata di bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, dan hanya boleh berkata-kata kepada diri sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karena nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak mengendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang mendapat karunia rohani, ia harus sabar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Ayat 39. Karena itu saudara-saudaraku, usahakan dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ayat 40 terakhir. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Amin. Demikian firman Tuhan dari hamba Tuhan Rasul Paulus di surat Korintus dari ayat 26 sampai 40. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang rajin baca Alkitab, yang rajin merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan mari Bapak Ibu yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita semua adalah anak-anak dari Bapa kita Tuhan Yesus. Komitmen kita di tahun 2022, jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Dan kalau jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita, utamakan dia, berarti kita harus setia kepada dia. Berarti kedua, kita harus cinta kepada dia. Dan ketiga, kita harus taat menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya kita tidak mendustai diri kita. Namanya orang Kristen, tapi tidak pernah baca Alkitab. Namanya orang Kristen, tidak setia kepada Tuhan, tidak cinta dan tidak taat. Apa itu disebut orang Kristen? Kristen itu Christ, follow the Christ. Pengikut Kristus. Berarti hidup harus taat kepada firman Tuhan. Hidup harus sesuai dengan aturan-aturan firman Tuhan. Harus sesuai dengan SOP surga, standard operating procedure surga. Mau masuk surga, tapi tidak mau ikuti aturan surga. Bagaimana Bapak Ibu? Mau hidup di Indonesia, harus diikuti ketentuan hukum undang-undang berlaku di Indonesia. Mau kerja di perusahaan, harus ikuti peraturan perusahaan. Mau menjadi satu dalam keluarga, harus ikuti aturan-aturan yang ketetapan dalam berumah tangga. Demikian firman Tuhan, kita menjadi anak Tuhan, ikuti firman Tuhan. Sehingga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, teratur segala-galanya. Rasul Paulus katakan, mari kita belajar di sini. Yang saya katakan kemarin, ada bahasa roh dan nubuat. Ini penting dalam suatu baik hubungan pribadi dengan Tuhan, baik dalam hubungan dengan yang lain dalam kejamatan. Saya kalau bicara pribadi, saya seringkali
berbahasa roh itu pribadi. Seperti Rasul Paulus katakan, karena bukan di dalam kejamatan. Kalau di dalam kejamatan memang benar, Rasul Paulus sudah tetapkan, kalau di dalam pertemuan dengan jemaat bahasa roh, sebaiknya harusnya ada yang menafsirkannya. Termasuk saya pribadi. Kalau Tuhan izinkan saya di dalam kejamatan berbahasa roh, saya minta roh Tuhan akan memberikan hikmat buat saya untuk menafsirkan apa yang saya katakan dalam bahasa roh kepada Tuhan. Itu maksudnya Rasul Paulus. Tapi kalau tidak, baiklah berdiam diri, bicara dengan Tuhan pelan. Jadi boleh bahasa roh tapi pelan, ya. Tidak boleh kencang-kencang ya. Kalau kencang-kencang, dia sendiri harus punya karunia untuk menafsirkannya. Apa artinya bahasa roh yang sudah dikeluarkan oleh yang bersangkutan? Demikian kalau bahasa roh yang saya sampaikan, kalau kecuali saya pribadi ya. Kalau pribadi dengan Tuhan, itu pribadi dengan Tuhan. Ya, tidak perlu ditafsirkan karena bicara pribadi langsung. Seperti saudara ngomong sama orang Amerika, ketemu dengan orang Australia, ketemu dengan orang Inggris, harus berbahasa Inggris. Kalau sudah ketemu dengan mereka, nggak perlu diterjemahkan bahasa Indonesia. Karena sudah langsung bahasa Inggris, what's your name, ya sudah bicara dalam bahasa Inggris. Dengan Tuhan, karena bicara pribadi. Tapi kalau dengan beberapa orang, apa yang saya katakan perlu saya terjemahkan. Nah, itu maksudnya saya. Dan kedua, masalah nubuat. Nubuat itu saya katakan kemarin ya, itu ada hubungan vertikal dan horizontal. Vertikalnya artinya bernubuat, artinya menyampaikan pesan dari Tuhan untuk disampaikan kepada pihak lain, ya, kepada jemaat, kepada pihak ya di dalam persekutuan jemaat. Itu penting. Apa maksudnya Tuhan perlu disampaikan, dan 3 poin penting, yaitu harus membangun, bersifat menasihati, dan menghibur. Bukan mengutuk, bukan saudara ya. Beda kalau firman Allah mengutuk, firman Allah ada ya, seperti di dalam Yeremia 48 ayat 10 terkutuk, Yeremia 17 ayat 5 terkutuk ya, 1 Korintus 16:22 terkutuk orang yang tidak mengasihi Tuhan. Itu beda ya, beda. Itu bukan membuat, itu Alkitab katakan. Tapi kalau bernubuat harus sifatnya memberikan, menasihati, nasihat, dan harus membangun dan menghibur. Sedemikian itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang paling penting, setiap nubuatan itu kalau dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21 itu harus datang dari Tuhan, bukan lu buat. Mohon maaf ya, kasarnya begitu ya. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21 dikatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Misalnya dalam suatu persekutuan doa, di dalam ibadah kejamatan, ada karunia Roh Kudus, karunia Roh Allah kepada salah seorang hamba Tuhan, anak Tuhan yang begitu intim dengan Tuhan, dikaruniakan nubuat, bisa bicara. Saudara-saudaraku, bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Tahun 2022 akan terjadi gempa bumi, akan terjadi begini. Ini contoh-contoh ya. Misalnya dipertegas di bulan Maret atau di bulan Mei nanti akan terjadi, bersiap-siap kau bertobat. Nah, itu artinya memberikan suatu nasihat, tetapi membangun. Tapi janganlah takut. Tingkatkan iman dan doamu kepada Tuhan, karena ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai. Itu menghibur. Menghibur dan membangun. Sehingga kita kalau sampai menakut-nakutin saja, tidak sesuai firman Tuhan, itu bukan nubuat. Jadi nubuat harus memenuhi 3 unsur. Harus sifatnya membangun, memberikan nasihat ada firman Tuhan, dan memberikan hiburan. Karena Tuhan sendiri tidak memiliki kekacauan. Dalam 1 Korintus 14:33 dikatakan, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Amatlah melalui karunia-karunia, baik berbahasa roh, baik nubuat. Itu semua menciptakan damai sejahtera dari Tuhan. Dan itulah sifat daripada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya sifatnya membangun, mendorong kita lebih dekat dengan Tuhan. Hidup layak berkenan kepada Tuhan. Sehingga nanti kelak suatu hari kalau Yesus datang, kita layak masuk di dalam kerajaan surga buat selamanya. Dan minta kepada Tuhan, biar Roh Kudus memenuhi hidup kita. Sebagai ayat terakhir, saya kasih. Seseorang kalau tidak penuh roh Tuhan, bukan milik Kristus, Bapak. Maka pentingnya Bapak secara pribadi minta sama Tuhan, supaya roh Tuhan berkuasa dalam hidup kita.
Roh Kristus, Roh Kudus itu sama, supaya senantiasa memimpin hidup kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 9 demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini firman Tuhan. Artinya bagaimana bisa menyatu dengan Kristus kalau kita punya penuh dengan roh kedagingan. Harus kita menjadi milik Kristus kalau kita ada roh Tuhan. Sehingga sifat karakter Kristus ada dalam diri kita. Bagian disebut orang Kristen maki-maki, berantem, disebut orang Kristen kok kayak gitu ya. Ya, jadi provokator, jadi bikin perselisihan, bikin ribut ya tiap hari, tidak menjadi pendamai namanya Kristen. Itu bukan orang Kristen itu. Milik orang iblis itu, tidak memberikan kedamaian. Tapi mari kita sebagai Tuhan, ada apa? Ada damai sejahtera Tuhan. Ada Roh Kudus, ada karakter Kristus. Sehingga kita hidup lebih dalam dengan Tuhan, lebih cinta Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, dan hidup berkenan sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan Yesus, lebih dari segala yang ada. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihi Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beristirahat. Jangan lupa berjaga dan berdoa lebih dalam dengan Yesus, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.